Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Sebelum kita memulai sepanjang hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu firman Tuhan menuntun kita. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan kita tetap kuat menghadapi apapun. Dengan firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di sepanjang hari ini. Dan dengan firman Tuhan kita tahu kita tidak lagi berada dalam gelap, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena firman-Nya membuat kita melangkah dalam kepastian, menerangi setiap jalan kita, dan membuat kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, maka pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna atas setiap kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kami. Karena itu bicara bagi masing-masing kami. Ya Roh Kudus, sampaikan sesuatu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan bilang seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya dari setiap firman Tuhan yang disampaikan itu akan digenapi. Saya mau sampaikan hal ini supaya kita memahami bahwa apapun yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita itu pasti akan digenapi. Makanya Yesus berkata lebih mudah langit dan bumi lenyap begitu kan daripada satu titik iota tidak tergenapi. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tercatat dalam firman Tuhan itu yang akan digenapi. Sehingga tidak ada alasan buat kita meragukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai meragukan firman Tuhan, pesan saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai hamba Allah, ayo kembali percaya. Kenapa? Karena kepercayaan kita kepada firman Tuhan yang akan menguatkan setiap langkah kita. Itu sebabnya setiap pagi saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap saudara. Kenapa? Karena saya percaya firman ini akan digenapi. Alkitab jelas mencatat apa yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi. Apa yang keluar difirmankan oleh Allah pasti akan digenapi. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, kalaupun doa-doa kita belum dijawab, kalaupun firman Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, bukan berarti tidak digenapi, bukan berarti doa-doa kita dijawab. Namun kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apatis terhadap firman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak percaya dan pada akhirnya meragukan firman. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi akan adanya Tuhan. Wow, akan sangat berbahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergulatan dalam masalah kita, dengan pergumulan kita, back to the Bible, kembali ke firman. Kenapa? Karena firman menguatkan kita. Yang kedua, firman mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang ketiga, firman membuat kita memiliki kepastian. Orang yang kehilangan pengharapan ketika mendengarkan firman, maka dia memiliki pengharapan. Dan saudaraku, Yesus bilang orang yang pegang firman dan melakukan firman, maka dikatakan dia akan seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Kenapa kita perlu didirikan di atas batu? Karena ketika kita didirikan di atas batu, rumah yang didirikan di atas batu tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah kena banjir dan akhirnya roboh. Tapi kalau rumah didirikan di atas pasir, maka ada badai sedikit, ada ombak sedikit, maka hancur lebur rumah itu. Dasar yang teguh perlu kita miliki. Apa itu dasar yang teguh? Firman itu sendiri. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini dari tempat ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan ini. Allah kita bukan manusia sehingga dia berjanji dan tidak menepati. Dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan, apa yang dia janjikan itu yang akan digenapi.
Bagaimana kita bisa melihat janji Tuhan tergenapi? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa bagian kita? Yang pertama, percaya bahwa setiap firman yang disampaikannya itu akan digenapi. Apa yang menjadi bagian kita? Yang kedua, melangkah. Kenapa kita perlu melangkah? Karena ketika kita melangkah, kita akan menggapai apa yang Tuhan janjikan di depan sana. Dengan percaya dan melangkah, maka kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Dan yang ketiga, kita percaya, melangkah, lalu kita apa? Bangkit. Bangkit dari setiap keterpurukan, bangkit dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap dosa-dosa masa lalu yang mengikat kita. Bukan berarti kita langsung sempurna ketika kita mengiring Tuhan, tapi kita mau dan siap disempurnakan. Dan firman itu Yesus bilang yang akan membersihkan kehidupan saudara dan saya. Firman itu yang akan membersihkan hati kita. Firman itu yang akan membersihkan hidup kita. Sehingga akhir semakin hari kita semakin menghasilkan buah. Dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Apa yang keluar dari mulutnya Allah, itu pasti akan terjadi. Bagian kita apa? Percaya. Apa sih yang keluar dari mulut Allah? Allah pernah berkata, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ini yang kita perlukan hari-hari ini untuk kita pegang. Kalau kita percaya Allah, kita tidak mustahil untuk mengerjakan apapun. Bagian kita adalah percaya. Karena apa yang dia katakan, baginya tidak ada mustahil. Berarti itulah keadaannya, itulah kenyataannya. Jangan sampai kita justru membatasi. Tidak mustahilnya Allah menjadi mustahil buat Allah. Karena kita, karena kepercayaan kita. Sehingga yang kita pikir, penyakit ini gampang disembuhkan, ekonomi saya bisa dipulihkan Tuhan, rumah tangga saya bisa dipulihkan. Karena tertunda, karena doa-doa yang belum dijawab, akhirnya kita mulai apatis. Jangan-jangan firman Tuhan ini keliru. Jangan-jangan firman Tuhan ini gak benar. Jangan-jangan akhirnya kita mulai meragukan. Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat itulah iblis menang. Dan kita tidak mau beri kesempatan kepada iblis, karena kita percaya firman Tuhan pasti akan tergenapi. Hari ini kita diingatkan bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, maka dia akan menggenapi apa yang dia firmankan. Kalau Tuhan bilang dia akan mengangkat hidupmu, maka dia akan benar-benar mengangkat hidupmu. Kalau Tuhan bilang dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, itu juga yang akan diberikan dalam hidupmu. Bagian kita yang pertama percaya, yang kedua maju, raih apa yang Tuhan janjikan di depan sana, dan yang ketiga bangkit dari setiap keterpurukan, bangkit dari setiap kegagalan, bangkit dari setiap kelemahan-kelemahan, bangkit dari setiap dosa-dosa masa lalu kita. Dari tempat ini saya mengucapkan berkat buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan, Engkau Allah yang berfirman dan menepati segala apa yang Kau firmankan. Engkau Allah yang berjanji dan menepati apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Bagian kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil, maka kami percaya rumah tangga kami sanggup dipulihkan Tuhan. Keluarga kami sanggup dipulihkan Tuhan. Ekonomi kami sanggup dipulihkan Tuhan. Bahkan secara khusus biar tahun 2021 ini kami mengalami firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa memandang teguh, memegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Allah berfirman dan Dia akan menepati firman-Nya. Allah berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya. Tugas kita percaya saja. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara.